punya pengalaman dalam sidang-sidang yang membicarakan tentang ini, misalnya informasinya tertutup. Siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana? Ketika dibuat daftar, tidak ada di dalam daftar. Di daerah-daerah itu banyak aparat penegak hukum, pejabat birokrasi menjadi backing mafia nikel, tanah, dan sebagainya. Ini KPK loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opini Politik. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal apakah sebenarnya tambang ilegal itu punya iup hingga bisa dicabut bak kata Gibran. Para netizen langsung kasih paham Gibran soal ini. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya. Soalan penyelesaian SDA dan energi selalu harus menyeluruh dari hulu ke hilir. Keterbukaan informasi agraria, termasuk kehutanan misalnya. Saya ini punya pengalaman di dalam sidang-sidang yang membicarakan tentang ini, misalnya informasinya tertutup. Siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana? Ketika dibuat daftar, tidak ada di dalam daftar. Selanjutnya, giliran calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kami berikan kesempatan juga untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Gus Muhaimin dan Prof. Mahfud. Dari pasangan Prabowo Gibran, simpel saja solusinya. Iupnya dicabut, izinnya dicabut. Dul, kalau ngomong jangan ngasal aja. Yang namanya perusahaan ilegal itu bodong, alias tidak ada izin perusahaannya. Siapa yang memberikan izinnya? Terus kalau tidak ada izinnya, apa yang mau dicabut? Gigi loh yang mau dicabut. Hah? Ini yang katanya mewakili anak muda yang ingin menjadi pemimpin negara. Apa nggak malu? Kaulah muda-mudi dipimpin oleh anak Presiden Republik Indonesia yang mempunyai gagasan ngawur, asal ngomong, wawasan rendah, tidak mempunyai etika, yang tidak mempunyai prestasi, yang hanya mengandalkan gimmick dan mengandalkan orang tuanya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini serius, tidak main-main, negara loh yang akan dipimpinnya, yang menyangkut hak layak hidup orang banyak. Bukan pemimpin rumah tangga. Jangankan lo yang asal ngomong untuk mencabut izin perusahaan yang melanggar. Bapak lo aja seorang Presiden Republik Indonesia Jokowi yang tidak mempunyai kemampuan untuk mencabut izin perusahaan yang melanggar. Ini bukti nyata di Jambi, perusahaan Cina. Jangankan akan merusak alam dengan mencabut kayu yang dijual ke negara Cina, tetapi juga melanggar Perda Jambi dan merusak rumah dan sumur nenek saya, seorang pahlawan Republik Indonesia yang sudah berbuat jasa untuk negara ini. Nenek buyut saya tidak bersalah dan taat hukum, tetapi dizolimi oleh perusahaan Cina dan pemerintah. Sudah 10 tahun lamanya sampai saat ini tidak bertanggung jawab sama sekali. Jadi, kiranya jangan membodohi rakyat dan jangan asal ngomong. Terima kasih. Ini bukan omong kosong, bukan dugaan. Karena tanggal 17 Januari kemarin ada acara paku di KPK. Oh iya. Saya Paku juga kebetulan apa? salah satu mentor pengajar juga di sana. Itu dia. Nah, pidatonya ketua KPK itu, Ya. di daerah-daerah itu banyak aparat penegak hukum, pejabat birokrasi menjadi backing mafia nikel, tanah, dan sebagainya. Ini KPK loh. Dan ini sumber ketimpangan akhirnya, ketimpangan ekonomi. Iya, Pak. Jadi memang masalahnya di pejabat-pejabat kita yang korup juga. Aparat penegak hukum kita yang korup. Ini bukan sentimen politik, bukan apa. Ini pidato ketua KPK dan sudah sering dipidatokan ketua. Lantas kalau begitu apa solusinya ke depan Prof. Mahfud? Kalau Prof. Mahfud terpilih sebagai wakil presiden dan kemudian Tuhan menghendaki pasangan ini yang
memenangkan. Apa solusinya Prof. Mahfud untuk mengatasi masalah ini semua? Saya tidak tahu apakah akan berhasil. Tapi menurut saya kuncinya pucuk pimpinan. Pemimpin negara ini yang menentukan. Karena pemimpin negara ini ditakuti. Ya. Kalau dia bilang misalnya ke aparat penegak hukum, itu ada kasus itu. Kalau seminggu tidak jelas masalahnya, kamu saya ganti. Kan bisa. Iya. Iya kan Pak? Ya. Nah, kenapa ini tidak dilakukan? Dia punya kewenangan untuk itu kan bisa. Kalau saya akan lakukan itu ada kasus tuh mafia ini. Harus jelas kepada saya dalam waktu 2 bulan. 2 bulan kalau tidak jelas, ganti, minggir. Anda kasih time frame. Iya dong, iya dong. Kasusnya jelas. Kalau memang salah, beritahu kepada saya bahwa berita ini salah. Kan gitu. Apa susahnya melakukan itu sebenarnya? Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang pemimpin yang tidak tersandera. Sempat disinggung sama Mas Gibran bahwa akan membereskan permasalahan tambang ilegal ya kan. Terus beberapa waktu lalu juga Mas Gibran udah datang ke Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan, yang mana di sana ada Jalan Nasional kilometer 171 yang longsor karena tambang ilegal. Nah, sebelumnya Mas ini udah tahu permasalahan itu atau belum? Lalu bagaimana tanggapannya? Nanti akan kami tindak lanjuti. Saat ini sudah ada 2078 IUP yang sudah dicabut. Ya, ke depan harus kita perketat lagi monitoringnya. Itu. Terima kasih. Reaksi keras dari para netizen tak henti-hentinya memberikan respon negatif perkataan Gibran yang mengatakan mengatasi banyaknya tambang ilegal dengan cara mencabut izinnya. Gibran mengklaim mencabut IUP adalah solusi sederhana untuk menindak pengusaha tambang nakal dan diduga terlibat praktik korupsi. Gibran melontarkan hal tersebut saat merespons jawaban Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD terkait strateginya untuk mengatasi tambang ilegal. Terkait jawaban Gibran, Mahfud menyebut pencabutan IUP tidak semudah diucapkan karena pada praktiknya ada hambatan-hambatan eksternal. Lantas, apakah sebenarnya tambang ilegal memiliki IUP? Pada faktanya, semua pertambangan ilegal tidak memiliki IUP. Hal ini diungkapkan oleh aktivis lingkungan hidup Greenpeace Indonesia. Melalui cuitan di media sosial Twitter, Greenpeace menyebut tak mungkin mencabut IUP karena para pengusaha nakal tersebut adalah ilegal. Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin alias tambang ilegal yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kata gue mah, si Samsul lelaguan. Orang nanya apa, jawabnya apa. Lagi kemana ada tambang ilegal yang ada izinnya? Kagak ada. Itu kan namanya ilegal. Kalau legal, resmi itu baru dapat izin. Boleh tuh dicabut izinnya. Ini tambang ilegal, mau dicabut izinnya. Yang ngasih izin siapa? Aduh, kadang-kadang Samsul. Dapat salam lu dari Bang Coki. Soal tambang ilegal nggak punya izin, kalian salah guys. Mereka itu punya izin. Mereka minta izin ke kepala-kepala daerah, bilang minta izin ya, mau buka tambang ilegal, nanti kita bagi-bagi. Nah, makanya kalau tambang ilegalnya itu nggak berjalan dengan baik, ya cabut aja nyawanya, izinnya. Wah, hebat sekali Mas Gibran. Sudah membicarakan ekonomi dengan baik. Anjir. Ikro anjir. Kok Gusmus pernah bilang Republik rasa kerajaan, semalam teh Republik rasa dagelan. Jadi kayak Sri Mulat gitu. Iya, ini Kesel. Bagaimana cara menyelesaikan tambang-tambang ilegal? Cabut AMDAL. Cabut aja izinnya. Cabut aja izinnya. Mana karena tar dulu. Beliau itu berarti tidak mengerti.
apa yang disebut dengan ilegal. Legal dan ilegal. Kalau punya izin, katanya IUP-nya dicabut kan, izin usaha pertambangan. Kalau punya izin berarti legal. Yang lu mau cabut dari tambang ilegal apanya? Itu kan dasar-dasar berpikir. Tidak ada kosakata itu dalam kamusnya dia. Itu dia. Legal dan legal itu jadi sama sehingga semua Tidak, dia Di mana ya? Kok nggak ada? Sedang nyari izin tambang ilegal. Tambang ilegal kok ada izinnya? Payah. Nah, sekian dulu videonya ya teman-teman. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.